Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Arsil. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencana, Prodi Teknik Sipil. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, bencana akibat daya rusak air dan penanggulangannya yang terkait dalam mata kuliah drainase. Baik, kita langsung ke eh, yang yang pertama itu bencana akibat daya rusak air adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh daya rusak air. Ada beberapa contoh eh, musibah yang disebabkan oleh daya rusak air. Yang pertama ada banjir, yang kedua erosi dan sedimentasi, terus yang selanjutnya banjir lahar dingin dan seperti tanah longsor. Nah, ini salah satu contoh kejadian di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros. Nah, pada waktu itu kejadian ini terjadi pada tanggal 21 bulan Januari 2019. Jadi masih awal tahun 2019. Nah, pada waktu itu banjir yang terjadi di Kabupaten Maros ini salah satu banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Maros ini. Sebelumnya banjir bandang ini pernah terjadi di Kabupaten Maros itu sekitar tahun 2012. Nah, ini saya ada kutip sedikit dari BMKG. Nah, ini menurut penjelasan dari Kepala BPBD Kabupaten Maros bahwa kejadian banjir pada tahun 2019 yang pada tanggal 21 Januari itu lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada tahun 2012. Nah, untuk kejadian banjir pada Kabupaten Maros ini telah menenggelamkan 12 dari 14 kecamatan yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu foto yang terjadi di Kabupaten Maros. Jadi tinggi air pada waktu itu kurang lebih sekitar 1 meter sampai 1 meter lebih sampai 1,5 meter. Nah, kita masuk ke tanggap bencana. Tanggap bencana akibat daya rusak air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air. Oke, sebelum kita masuk ke Kepmen PUPR yang tahun 2016 tentang satuan tugas penanggulangan bencana, kita bahas terlebih dahulu soal hal-hal yang segera dilakukan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air. Yang pertama, membentuk dan menugaskan tim teknis kaji cepat, menyusun rencana aksi, mengevaluasi ketersediaan sumber daya, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana. Oke, lanjut. Jadi kita kembali lagi yang keputusan PUPR nomor 1994. Jadi yang pertama itu menetapkan Satgas Penanggulangan Bencana di Kementerian PUPR, berkoordinasi dengan BNPB dan melaksanakan perintah komando tanggap darurat BNPB, maaf. Satgas terdiri dari satu, pusat komando. Yang kedua, unit pendukung, Sekretaris Satgas PUPR, Posko Komando. Yang ketiga, unit pelaksana, Pos Siaga Bencana, Tim Reaksi Cepat, Satgas Pelaksana, dan Pelaksana Rehab. Oke, terus yang selanjutnya kita melakukan koordinasi dengan BNPB.
penyusunan rencana dan program penanggulangan bencana, pelaksanaan komando tanggap darurat bencana dari BNPB secara terencana, terkoordinasi cepat, tepat, dan dinamis, serta mengusulkan langkah yang diperlukan penanggulangan darurat. Pemberian informasi kepada Wakil Kementerian PUPR yang bertugas pada unsur pengarah BNPB, kepada tim TRC BNPB, dan kepada Komandan Tanggap Darurat BNPB mengenai rencana dan langkah saat tahap tanggap darurat bencana. Terus yang selanjutnya koordinasi dengan dinas. Kegiatan siaga darurat ada tahap prabencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat bencana yang meliputi pendataan, identifikasi, kebutuhan dan operasional, dan yang terakhir itu kegiatan pada transisi meliputi sinkronisasi data dan informasi serta kondisi prasarana dan sarana. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.